Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai materi hidrolisis garam kimia kelas 11. Sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana reaksi asam basa, yaitu ketika asam ditambahkan dengan basa, maka akan membentuk garam dan air. Reaksi tersebut juga disebut dengan reaksi penggaraman atau pembentukan garam. Jadi, apa itu reaksi penggaraman atau reaksi hidrolisis? Nah, reaksi hidrolisis adalah jenis reaksi dekomposisi suatu zat dengan menggunakan air sebagai media pemecah ikatan zatnya atau senyawa tersebut. Reaksi hidrolisis berlangsung dengan beberapa bahan kimia awal dan reaktan. Berdasarkan jenis reaktan awal, hidrolisis memiliki banyak jenis. Yang pertama adalah pada larutan garam netral, di mana pembentuknya adalah asam kuat dan basa kuat yang sama sekali tidak bisa terpecah oleh H2O atau air. Maka larutan garamnya tidak bisa terhidrolisis atau bersifat netral dengan pH 7. Yang kedua adalah pada larutan garam asam, di mana pembentuknya adalah asam kuat dan basa lemah. Karena hanya basa lemah yang terhidrolisis atau yang terpecah ketika diberikan air atau H2O, maka larutan tersebut hanya terhidrolisis parsial atau sebagian. Yang ketiga adalah pada larutan garam basa, yang dimana dibentuk oleh asam lemah dan basa kuat. Seperti halnya pada larutan garam asam, pada larutan garam basa hanya komponen asam lemahnya lah yang terpecah jika diberikan air. Maka larutan garam basa ini terhitung terhidrolisis parsial atau sebagian. Yang terakhir adalah pada larutan garamnya dibentuk oleh asam lemah dan basa lemah. Nah, pada larutan ini, kedua komponen pembentuknya ini sama-sama lemah. Asam lemah bisa terpecah oleh air, sedangkan basa lemah juga bisa terpecah oleh air. Maka, karena kedua komponen pembentuknya ini bisa terhidrolisis, larutan tersebut memiliki jenis hidrolisis total atau hidrolisis sepenuhnya. Sedangkan sifat garamnya ini akan bergantung pada tetapan kesetimbangan atau besar nilai Ka dan Kb dari asam lemah dan basa lemahnya. Jika nilai Ka lebih besar daripada Kb, maka larutan garamnya akan bersifat asam. Namun sebaliknya, jika nilai Ka lebih kecil daripada Kb, maka larutan garamnya akan bersifat basa. Namun jika Ka-nya sama dengan Kb, maka larutan garamnya akan bersifat netral. Selanjutnya adalah cara menghitung pH dari garam yang terhidrolisis parsial, di mana rumusnya pH sama dengan min log konsentrasi H+, dan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- ini bisa didapatkan dari akar KH atau konstanta hidrolisis dikali valensi ion lemah dari garamnya dikali molaritas garam atau konsentrasi garam. Konsentrasi H+-nya ini juga bisa didapatkan dari akar KW atau tetapan kesetimbangan air dengan nilai 10 pangkat min 14 dibagi dengan Kb atau tetapan ionisasi basa dikali valensi ion lemah dari garamnya dikali molaritas garam atau konsentrasi garam. Sedangkan untuk konsentrasi OH- bisa didapatkan dari akar Kw per Ka atau tetapan ionisasi asam lemahnya dikali valensi ion lemah dari garamnya dikali molaritas garam atau konsentrasi garam. Sedangkan untuk mencari pH garam yang terhidrolisis total di mana komponen pembentuknya itu sama-sama lemah, terdapat sedikit perbedaan untuk mencari konsentrasi H+-nya, di mana H+ sama dengan akar Kw dibagi Kb dikali Ka. Berikutnya adalah contoh soal mencari pH dari larutan garam NH4CN, yaitu larutan garam yang terhidrolisis total. Diketahui, tetapan ionisasi asam lemahnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 10, dan tetapan ionisasi basa lemahnya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Angka-angka yang diketahui bisa dimasukkan ke dalam rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka, menjadi akar 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 4 dikali 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah 14,9 dikali 10 pangkat min 10. Nah, untuk mencari pH-nya, kita bisa masukkan angka tersebut ke dalam rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, menghasilkan angka 8,8 sekian. Yang terakhir adalah kegunaan reaksi hidrolisis, diantaranya ada yang pertama untuk penjernihan air, yang kedua untuk pelarutan sabun, dan yang ketiga adalah untuk pupuk tanaman. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan materi hidrolisis kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata maupun pengucapan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.